Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huzur, ketika kita sampaikan berkenaan dengan jemaat kepada orang-orang ateis, mereka bertanya, kenapa tidak ada wanita yang dapat menjadi khalifah di dalam jemaat Anda? Mereka mengatakan kenapa didominasi oleh kaum pria. Huzur bersabda, coba tanyakan kepada mereka, jika seandainya wanita dapat menjadi khalifah, apakah mereka akan meyakini wujud Tuhan? Coba tanyakan dulu itu kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa wanita tidak bisa menjadi khalifah? Begitu juga, kenapa wanita tidak dapat menjadi seorang Nabi Allah? Prinsip yang Allah Ta'ala terapkan untuk agamanya adalah para nabi senantiasa dipilih dari kalangan kaum pria. Begitu juga para wakil nabi, yakni para khalifah, akan dipilih dari kalangan pria juga. Jadi pertama, itu merupakan hukum Tuhan yang berjalan. Oke? Kedua, di kalangan para wanita, ada beberapa hari yang mereka lalui, yang di dalamnya mereka tidak diperkenankan untuk melakukan sholat. Begitu juga membaca Al-Quran sesuai ajaran Islam. Jika wanita menjadi khalifah, apakah pada hari-hari yang khusus tersebut harus libur dulu dari tugas-tugas agama? Jika khalifahnya wanita, maka ia akan mengatakan bahwa saya sedang datang bulan, untuk itu saya tidak dapat melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan lain-lain. Jika demikian adanya, maka sistem tidak akan berjalan. Jadi satu tugas tertentu telah diberikan kepada kaum wanita. Dalam beberapa amalan kebaikan, Allah Ta'ala telah menetapkan derajat yang sama antara pria dan wanita. Kaum pria diperintahkan untuk salat 5 waktu setiap harinya dalam 1 bulan, sedangkan wanita dalam 1 bulan hanya melaksanakan 23 atau 25 hari. Namun pahalanya sama seperti yang didapatkan oleh kaum pria. Dan ini merupakan bentuk ihsan bagi kaum wanita. Begitu juga masih banyak hal-hal lain, seperti halnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kaum wanita untuk berjihad. Jika terpaksa harus berperang, harus berjihad, seperti yang dialami oleh Islam pada masa-masa awal, ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah bahwa kaum pria pergi berjihad dan mendapatkan ganjaran yang besar, apakah kami yang tinggal di rumah mengasuh anak mendapatkan pahala juga? Rasulullah bersabda, ya, kalian pun mendapatkan pahala seperti jihad. Jadi, pembagian tugas di dalam hukum Islam, untuk kaum pria diberikan tugas tertentu, begitupun untuk kaum wanita. Keduanya mendapatkan pahala yang sama. Dan di setiap tempat, peraturannya seperti itu juga. Begitu juga di dunia ini, jika Islam membagi tugas-tugas untuk pria dan wanita, lantas kenapa pula mereka berkeberatan kepada Islam? Itu hanya keberatan mereka, bahkan orang ateis berkeberatan terhadap agama dengan mengatakan bahwa kita tidak memerlukan agama. Dan dalam hal ini mereka berusaha untuk melontarkan keberatan-keberatan lainnya dengan mengatakan bahwa Islam mengklaim memberikan hak ini itu, lantas kenapa wanita tidak menjadi khalifah? Mereka melontarkan itu hanya untuk berkeberatan saja. Adapun kita pun memiliki prinsip, dan terdapat prinsip dalam berbagai hal. Saya pun telah menyinggungnya dalam pidato yang terdahulu. Sebagaimana para pengajar, guru, dan orang-orang pada umumnya, mereka mengakui bahwa sebelum agama lahir, pendidikan moral pun masih belum ada. Agamalah yang mengajarkan akhlak kepada manusia. Jika ada sumber yang didapat oleh para filsuf atau orang-orang ateis berkenaan dengan moral atau akhlak, maka agamalah sumbernya. Sebelum lahirnya peradaban, ketika manusia hidup di hutan, di gua-gua, saat itu kondisi manusia seperti hewan, tidak berakhlak. Bahkan mereka sendiri yang membuat film-film bagaimana manusia pada zaman awal seperti hewan. Justru agamalah yang mengajarkan akhlak kepada manusia. Sekarang mereka berkeberatan kepada agama karena mereka tidak mau terikat. Mereka ini belum pernah melihat, belum pernah mengalami, belum pernah merasakan kelezatannya. Hadrat Masih Maud alaihi salam menulis dalam suatu tempat, sesuatu
yang tidak diketahui dan tidak nampak bukanlah artinya bahwa sesuatu itu tidak ada. Di Pakistan ada sebuah kampung yang bernama Mandi Bahauddin. Jika seorang berkebangsaan Kanada belum pernah melihat kampung tersebut, maka orang Kanada tersebut tidak bisa mengatakan bahwa kampung tersebut tidak ada. Dengan mengatakan bahwa di peta ada nama daerah ini, entahlah ada atau tidak. Jika ada yang demikian, orang-orang akan aneh melihat orang seperti itu. Iya kan? Karena dia belum pernah pergi ke tempat itu, belum pernah melihatnya, ada penduduk di sana. Begitu juga orang yang belum pernah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, tidak pernah mempelajari agama, dia tidak tahu apa itu agama, apa itu Allah Ta'ala, dan tidak juga pernah berusaha untuk itu, lantas mengatakan Tuhan itu tidak ada. Pernyataan seperti itu, pernyataan bodoh kan? Ada buku di dalam jemaat ini berjudul Our God, sudah dalam bahasa Inggris, kamu sudah baca? Ada buku berjudul Our God, karya Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Apakah kamu sudah membacanya? Belum, Huzur. Coba kamu baca buku tersebut, kamu akan mendapatkan banyak jawaban untuk orang-orang ateis. Oke? Setiap anak Waqfinau harusnya membaca buku tersebut, khusus saat ini, orang-orang ateis cukup gencar. Begitu juga orang-orang yang melontarkan keberatan ini, ketika kamu menjawabnya dengan dalil, mereka tidak mau menjawabnya. Sebagaimana ada orang yang menulis The God Delusion. Siapa nama penulisnya? Ya, siapa nama penulisnya? Dawkins ya? Dawkins ya? Apakah ia orang Kanada atau Amerika? Dia orang Inggris, Huzur. Lebih kurang ia menulis 15 tahun yang lalu kan? Namun sampai saat ini ia masih aktif berbicara untuk menentang keberadaan Tuhan. Saya telah merespons orang itu dan mengirimkan Al-Quran 5 volume commentary, juga buku karya Khalifatul Masih Ar-Rabi, Revelation dan Rationality, juga literatur-literatur lainnya. Saya meminta membacanya dan menyampaikan bahwa inilah Islam yang sejati. Setelah membacanya, baru kamu katakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ia malah mengatakan, saya tidak perlu membaca buku itu. Pokoknya saya tidak mempercayai Tuhan, titik. Respons dia itu bukan dalil kan? Ia sendiri mengatakan kepada kita untuk membaca bukunya. Namun ketika kita kirimkan buku juga, dia bilang tidak mau baca. Padahal banyak saya kirimkan buku kepadanya dengan perantaraan Imam Sahib UK atau Al-Mujib Rashid Sahib. Jazakumullah, Huzur.